Dan yang terjadi dan yang di dalam masjid itu sholatnya pakaian dan kerudungnya itu berwarna-warni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, di video ini saya mau berbagi informasi khususnya untuk teman-teman yang mau haji dan umroh atau mau datang ke Saudi. Paling tidak video ini untuk seperti wawasan atau informasi. Khususnya sekarang ini saya mau meliputnya di Masjid Nabawi. Mungkin teman-teman nanti akan kaget karena berbagai macam perilaku atau bahasa atau lain-lainnya, karena di sini berbagai negara datang ke Madinah atau ke Mekah. Nah, di sini teman-teman mungkin jadi kayak kultur shock gitu ya. Banyak hal-hal di luar nalar ataupun di luar dugaan ataupun aneh menurut kita sebagai orang Indonesia, yang mungkin di Indonesia ini adalah hal yang aneh atau yang tabu mungkin atau dan lainnya gitu, pokoknya hal-hal yang aneh. Nah, sekali lagi teman-teman, saya tegaskan ini sekedar informasi sebagai wawasan, walaupun teman-teman nggak datang ke sini, tapi paling tidak menambah wawasan. Oh, seperti ini ya situasi di Masjid Nabawi. Perbedaan adalah rahmatan lil alamin. Saya salah satu orang yang termasuk menghargai perbedaan. Apapun itu perbedaan, kita harus tetap menghormati, menjaga. Jadi tidak boleh menghakimi atau membuli atau lainnya. Apalagi jangan sampai membuli ya, karena mungkin keterbatasan kita akan ilmu atau wawasan sehingga kita nggak tahu hal itu sebetulnya baik buat mereka atau juga itu adalah hal biasa buat mereka, tapi tidak biasa dengan kita. Tapi kita nggak boleh ngebully ya teman-teman ya. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat dan informatif. Nah teman-teman, inilah kultur shock yang ada di Masjid Nabawi Madinah, Saudi Arabia. Yuk simak videonya ya. Ini toilet perempuan, ini lagi sepi, jadi saya spill ya. Ini setelah sholat asar. Kamar mandinya banyak dan bergang-gang gitu ya teman-teman tuh. Nanti ke kanan itu ada lagi gang untuk ke toilet. Ini elevator menuju ke lantai ground, lantai dasar ke toilet. Nah, kalau untuk ke lantai satunya pakai tangga biasa ya, ada di sebelahnya. Jadi ada dua pilihan. Ini di toilet yang gate pintu masjid nomor 13. Nah, ini suasana pelataran Masjid Nabawi. Jadi kalau di sini teman-teman kalau pengen dapet tempat di dalam masjid, datanglah lebih awal ya. Misalkan nih sholat asar jam 4 sore, jam 2 teman-teman harus sudah datang supaya boleh masuk sini. Karena kalau ini sudah full, itu nggak boleh masuk ya teman-teman ya. Saya juga habis sholat duhur itu langsung masuk ke sini, karena saya sholat duhurnya di teras masjid. Nah, setelah sholat duhur langsung saya masuk. Nah, payung-payung ini terbuka sampai dengan adzan maghrib ya. Kalau sudah mau adzan maghrib, ini ditutup. Nah, ini juga nih salah satunya ya, sambil menunggu sholat waktu berikutnya. Ini banyak yang tiduran ya teman-teman. Jadi ini juga salah satu yang harus teman-teman ketahui. Tiduran ada yang sambil ngedikir, ada yang sambil melakukan hal lain lah pokoknya ya. Dan juga bawaannya rempong.
Nah, kultur shock selanjutnya yang ada di Masjid Nabawi adalah rak sendal atau rak sepatu. Pada umumnya di masjid itu biasanya rak sendal atau rak sepatu hanya ada di depan pintu masjid, tapi tidak di Masjid Nabawi ini. Rak sendal atau sepatu ada di luar dan ada di bagian dalam. Nah, ini ada di kanan dan kiri bagian pintu dalam Masjid Nabawi. Ini ada kursi-kursi yang disiapkan ya, disediakan gitu. Nanti suruh taruh lagi. Di sini kita akan banyak melihat tong air yang dalamnya air Zam-Zam, boleh diminum sepuasnya, gratis. Air Zam-Zam ini ada di mana-mana ya, di dalam masjid maupun di teras Masjid Nabawi. Teman-teman juga akan sering ngelihat tali-tali gini ya. Ini tali-tali ini kayak portable gitu, ada tiangnya. Tali ini untuk mengkotak-kotakkan supaya jamaah jangan lewat dari itu. Tapi jangan heran juga ya, pada kenyataannya kalau sudah iqomat, udah iqomat itu pasti jalanan ini juga akan penuh gitu. Tapi kalau belum waktu sholat itu nggak boleh teman-teman. Ini ditaruhin tali-tali. Di sini juga teman-teman akan melihat banyak lampu-lampu yang indah dan bersinar terang. Wow, cantik. Yang terjadi dan yang di dalam masjid itu sholatnya, pakaian dan kerudungnya itu berwarna-warni ya. Mungkin ini hal yang tidak lumrah di Indonesia, tapi di sini sudah biasa. Nah, biasanya bagi jamaah umroh kalau yang pakai travel rombongan, mereka memakai atribut yang mencirikan travel itu supaya mudah dikenali oleh sesama travel atau teman satu travelnya. Seperti ini, kerudung biru. Nah, ini petugas yang pakai coklat sana, dan juga gaya orang mengaji macam-macam ya. Ini saya pakai kursi bukan buat duduk kursinya, tapi buat naruh Quran karena nggak ada meja, ngajinya pegel ya meganginnya, jadi saya apalin pakai kursi gini. Ada yang sodoko siwak, kayu siwak tuh bagi-bagi. Ini gaya ngaji sebelah saya gini, Qurannya taruh di bawah. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Jangan shock, berbagi gaya ngaji Quran taruhnya. Kayak gini nih tiduran ya di masjid sambil nunggu waktu sholat. Nah, ada yang memang tiduran bohongan ya, nggak merem beneran, atau ada juga yang terlelap. Nah, wallahualam tuh ya, kadang ada yang wudhu lagi, kadang ada yang nggak wudhu. Saya juga nggak tahu, mungkin karena saya dan dia beda madhab, mungkin madhab lain membolehkan atau gimana. Tapi intinya saya di sini bukan memperdebatkan atau membandingkan dengan madhab lain ya. Sekali lagi saya menginformasikan di dalam Masjid Nabawi perempuan ya seperti ini, jadi jangan kaget ya. Kalau petugasnya itu dia kayak pakai alas kaki gitu ya, bukan sepatu tapi apa ya, tebal gitu, alas kaki tapi tebal gitu tuh. Kebiasaan juga atau kayaknya keharusan ya, pulang sholat itu pada ngambil jam-jam dibawa pulang untuk ke hotel ya teman-teman, bukan dibawa ke Indonesia. Nah, ini tempat sampah plastik nanti sampah taruh situ. Papanya Mama Makmur ini udah heboh amat nih, kayak mau ini. Nah, ini tuh sampah. Sekian dulu ya teman-teman video saya memberikan informasi apa saja yang
harus, atau ini informasi untuk teman-teman yang mau umroh atau juga teman-teman yang buat nambah wawasan gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini jam 7:12. Saya dari Johor sampai maghrib di sini. Sekarang mau pulang ke hotel, mau buka puasa. Alhamdulillah hotelnya ada restoran menu Indonesia ya.